Cerita di dalam video ini mengandungi unsur-unsur seram, meremang dan menakutkan. Jika anda lemah semangat, tidak digalakkan menonton. Segala risiko adalah tanggungjawab anda sendiri. Ingin saya ceritakan sebuah kisah masa lalu selagi kira-kira saya masih berusia sekitar 14 tahun. Sudah lama sekali peristiwa itu terjadi, di mana pada kesempatan itu saya masih duduk di bangku SMP. Jadi ceritanya pada musim liburan setiap tahun saya bersama teman-teman itu berwisata menuju dari desa ke desa. Kesempatan pada tahun itu saya berjalan menuju menginap di suatu desa di bilangan Kabupaten Magelang, di Kecamatan Muntilan, tepatnya di Desa Piyungan. Saya menginap di rumah Bapak Lurah almarhum karena beliau sudah meninggal dunia. Saat kami memasuki desa, suasananya memang sangat asri. Desa Piyungan itu tidak jauh dari Sawangan, tempat di mana di sana ada sumber air yang kita kenal sekarang adalah mata air muda yang dipakai untuk sumber air minum, PAM. Saat sore hari kami memasuki rumah beliau, terasa rumah itu sangat besar, tapi suasananya memang tidak begitu terbuka. Ada sesuatu yang menutupi kerindangan tanaman di sekitarnya. Rumah sangat besar. Kami berempat tidak mempunyai pretensi apa-apa saat masuk ke rumah itu. Kemudian oleh putra Pak Lurah, kami ditempatkan dipilihkan kamar paling depan, yang menurut beliau pada waktu itu kamar itu adalah kamar bapak beliau. Kami tidak merasakan apa-apa pada saat sore itu, tapi begitu menjelang maghrib kami dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah itu, dalam kamar itu. Yang membuat saya terkejut adalah saya melihat kamar itu, dinding-dindingnya banyak dikuasai warna putih, tetapi di dinding itu terlihat ada semacam bercak warna merah yang saya tidak tahu bercak apa itu. Terus saya pikir di situ ada lemari tua, juga demikian masih ada bercak warna merah. Semula saya tidak bercuriga apa-apa, tapi saya kira pada waktu itu saya di sebelah kiri lemari itu ada kaca yang sangat besar. Nah, kaca yang besar inilah di situ terdapat juga bercak warna merah yang sudah mulai menghitam. Saya tidak tahu apa itu. Malam hari sekitar menjelang setelah adzan maghrib, kami diminta untuk makan malam. Seperti biasa makan di desa, yang dihidangkan di situ adalah sayuran masa lalu yang barangkali teman-teman juga sudah mengenal sampai sini, adalah sayur lodeh terong dengan lauk campurannya, bumbunya ada pesok, tempe posok barangkali waktu itu, tempe semangit, dan ada tempe goreng garing, dan saya lupa lagi ada kerupuk dan segala macam. Selesai makan seperti biasa, kami ngobrol di situ. Ternyata Pak Le yang tunggu rumah itu, waktu kami tanya mengenai warna-warna bercak yang ada di dinding itu, tidak mau menceritakan apa sebetulnya di dinding itu. Tetapi
ada sesuatu yang disembunyikan yang saya tidak tahu. Waktu berlalu begitu saja sehingga tidak ada pretensi apa-apa. Kami berempat pada waktu itu tidak punya pikiran yang macam-macam. Namun di tengah setelah sholat isya kira-kira sekitar jam 9 malam, suasana desa memang sudah sangat sepi. Hanya terdengar suara jenggerik malam hari, binatang-binatang malam, karena memang ini di desa. Di depan rumah terdapat pohon kelengkeng yang sudah tua sekali, sangat besar, dan ukurannya barangkali lebih dari 2 pelukan manusia dewasa. Saya merasa pada waktu itu pengen buang air kecil, sementara kamar mandi tak tempat buang air itu terletak di belakang rumah yang tempatnya agak jauh ke kiri. Dari kamar saya harus menuju pintu belakang, ada butulan di situ, dan di belakangnya sudah gelap. Sambil menoleh kanan kiri karena takut, biasa anak kecil barangkali pada waktu itu saya. Jadi was-was juga melihat situasi seperti itu. Lorong saya lalui, kemudian tempat kamar mandi itu berbelok ke arah kanan. Melalui sel-sel kamar kecil-kecil, ada kalau nggak salah tiga ruangan kamar yang semuanya kosong. Karena rumah itu memang kosong, hanya tinggal Pak Le dan Bu Le yang ada di situ. Sementara rumahnya sangat besar. Malum, karena tempat ini bekas kelurahan. Di sudut di belakang itu kamar mandi ada di sana. Saya melangkah tapi sambil merasa belum merasakan bulu kuduk berdiri. Tapi manakala saya berdiri di depan pintu kamar mandi, saya merasa sesuatu yang aneh. Begitu saya membuka pintu, suara derit pintu karena terbuat dari kalau zaman dulu itu kayak seng gitu, plat seng. Jadi kalau dibuka cekrek tuh keret bunyi. Agak was-was karena lampunya tidak ada, gelap. Dan di situ belum ada listrik pada waktu itu, masih teplok kalau nggak salah lampunya. Barangkali kalau nggak tahu teplok itu adalah lampu dari minyak, di mana di atasnya ada kacanya gitu. Mungkin bisa dilihat nanti dibuka teplok itu. Saya buka kret gitu. Begitu saya melangkah kaki baru terasa kenapa dingin ya. Ada apa ini sebetulnya? Tapi saya memberanikan diri terus membuka itu. Begitu saya masuk, pintu masa tutup, cekrek baru di situ. Seluruh bulu di tubuh saya ini merinding, bulu kuduk berdiri. Karena apa? Di belakang pintu itulah kemudian meloncat semacam bintang, semacam kirang menuju ke arah saya. Wah, sehingga semua bergetar dan semua merinding. Sampai hari ini saya juga masih ingat, saya merinding. Saya semacam diterkam binatang yang saya tidak bisa mengatakan, semacam kera, semacam kucing. Tapi begitu di depan saya sudah tidak ada. Langsung rasa yang tadi pengen pipis tidak ada. Tetapi saya nggak sadar bahwa saya sudah ngompol karena saking takutnya. Nggak jadi, langsung lari ke dalam, pokoknya lari. Saya nggak ngeliat, langsung masuk kamar, langsung merebahkan diri. Teman-teman tidak ada yang tahu. Itulah cerita. Belum selesai. Godaan itu ada. Begitu di dalam kamar, dalam kondisi celana basah, saya ganti karena tentu bau gak enak, bau pesing karena masih kecil, karena saking takutnya itu. Teman-teman pada nanya ada apa? Gak ada apa-apa, gak berani ngomong saya. Tapi semua situasi sudah gak enak. Di dalam kamar juga tidak nyaman karena situasinya redup. Seperti saya katakan tadi, rumah belum ada listrik, baru lampu teplok. Ada lampu yang terang ada di ruangan tengah, itu pakai Petromax. Dulu ada Petromax dari minyak juga. Ya, waktu sekitar 10:30
Dan ruangan itu semakin sepi. Pak Lek keluar. Saya tidak tahu kenapa kemudian Pak Lek mau bergabung dengan kami tidur di dalam kamar itu. Nah, Pak Lek kemudian secara terbuka menceritakan perihal bercak-bercak yang ada di kamar itu. Ternyata apa yang terjadi, bercak-bercak itu adalah bercak-bercak darah. Bercak-bercak darah pada waktu itu dari mana? Ternyata Eyang Lurah pada waktu itu meninggal dunia. Perlu diingat, mungkin teman-teman atau senior-senior saya pernah menceritakan bahwa wilayah itu adalah wilayah menjadi rutenya gerombolan yang dinamakan MMC, Merbabu Merapi Club, yaitu gerombolan perampok berdarah yang setiap kali merampok desa-desa di sekitar Gunung Merapi, Merbabu. Salah satu korbannya adalah Eyang Lurah ini, di mana Eyang Lurah di rumah itu, di kamar itu menjadi salah satu saksi korban, di mana Eyang meninggal dunia karena disabet parang sehingga darahnya itu memercik ke dinding, ke lemari, ke kaca yang ada. Dan sampai waktu itu belum ada satupun orang yang berani membersihkan kaca itu. Itulah peristiwa yang saya alami di rumah yang menurut masyarakat desa adalah rumah yang paling angker sejak Eyang itu meninggal dunia menjadi korban kebiadaban Merbabu Merapi Club sebagai gerombolan perampok saat itu. Saya kira itu cerita barangkali yang pernah saya rasakan real di lapangan, betapa mengerikannya saat di kamar mandi itu. Saya kira itu cerita sebelumnya, cerita masa lalu, kira-kira 14 tahun yang lalu. Saat saya umur 14, jadi sekitar 51 tahun, 52 tahun yang lalu. Selamat malam.